Hai Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan highlight Januari 2025 untuk Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa terbaca oleh kartu ini nanti ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi guys yang perlu kamu manifestasikan di bulan Januari. Dan satu kartu lagi clue, direction, advice yang membantu membuat bulan Januari ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Oke. Aku bicara dengan banyak Gemini sekaligus guys. Nggak semua Gemini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Dan ini mini video durasinya singkat-singkat saja. Tidak ada kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Yes. Queen of Pentacles datang di sini Gemini. Di bulan Januari ini kamu akan sangat berpegang teguh pada prinsipmu, atau kayak nggak bisa melepaskan sesuatu atau mempertahankan sesuatu, memegang sesuatu yang sebenarnya tidak kamu sukai. Nah itu dia jeleknya. Aku menjunjung prinsip seperti ini, bahwa no woman, no cry, misalnya gitu guys. Prinsip kamu Gemini. Dan kemudian sebenarnya lebih bagus nangis deh, yang penting ada womannya gitu kamu Gemini. Oke. Atau misalnya kamu sedang mempertahankan posisimu guys. Jangan sampai posisiku ini diambil oleh orang lain. Nggak boleh. Di kantor misalnya, padahal sebenarnya kamu nggak suka dengan posisimu tersebut. Kamu kalau bisa sih mengikhlaskan posisimu tersebut, ganti ya, kayak divisi, pindah divisi begitu. But you are still holding on it, oke? Atau misalnya kalau ini dalam hal romance guys, pokoknya aku nggak boleh putus, nggak boleh putus, nggak boleh putus pacaran ini begitu. Jangan sampai dia menjauh dari aku. Tapi sebenarnya dekat dengan dia, bersama dengan dia pun kamu males setiap hari, bikin kamu kesel setiap hari, atau kamu tidak menyukainya. Something like that about the Queen of Pentacles. This is your energy Gemini. It's like duality guys, antara ini dan itu, melakukan ini tapi tidak menyukainya, atau memilih ini tapi juga mikirin itu. That's the Queen of Pentacles yang aku lihat muncul di sini untuk kamu. Oke. That's only the random shuffle Gemini. Oke, belum itu cerita finalnya. Mari kita lihat. Dimulai dari mantra kamu dulu. Satu kartu dari sini sebagai mantra Gemini. Halo. Mantra affirmation di bulan Januari 2025. Terima kasih. Bukan itu ya guys. I don't feel anything. Ini baru. Relationships are assignments. Oke, aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Gemini supaya kamu bisa screenshot guys, dan kemudian disimpan di galeri HP. Oke, karena kamu akan membutuhkan ini guys untuk proses manifestasi ya. Dibaca pagi hari sudah bangun tidur, dan malam hari sebelum tidur pas lagi ngantuk-ngantuknya guys, selama rekomendasi 21 hari berturut-turut, supaya ini bisa masuk ke subconscious mind kamu. Kalau ini sudah di alam bawah sadar, ini akan jadi milikmu selamanya guys. Kapanpun kamu membutuhkannya, dia akan naik ke awareness kamu sebagai dasar kamu bertindak setiap hari ya. Awareness itu kalau dikonekkan dengan action, jadi orang yang bertindak karena sudah berpikir dulu. Pernah dengar istilah pikir dulu sebelum berbuat? Nah itulah awareness to action ya. Dari kognitif ke, dari afektif ke kognitif kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah mah bener. Relationship are assignments. Jadi assignment ini kayak ditetapkan atau ditugaskan, diharuskan. Assignment, iya nggak sih? Itu kan pengertian assignment. Aku kayak lupa-lupa ingat guys, kebanyakan makan ini gua. Kebanyakan makan makanan Natal gua. Assignment itu kayaknya penugasan deh kalau nggak salah mah. Saya tak cek dulu ya, jangan sampai salah. Nanti kalau salah pesan 100 orang yang nonton video ini, 100 orang dapat informasi yang salah, kan bahaya. Assignment adalah menugaskan. Assignment itu penugasan. Jadi relationship adalah penugasan, hubungan adalah penugasan. Jadi kayak begini guys. Universe mendekatkan kamu dengan orang yang membuat kalian berdua ada hubungan. It's because assignment, penugasan, atau it's
happen for a reason. Ada tujuannya. Karena kita hanya akan berurusan dengan orang di dunia ini guys, karena memang ada ikatan kontrak, namanya kontrak jiwa. Ya, tapi ya macam-macam jenisnya guys. Ada yang soulmate, kemudian ada yang twin flame, ada yang high level soulmate, kemudian ada yang karma, ada yang bumper juga. Ini baru-baru ini terkenal itu guys, bumper itu yang orang yang sementara waktu datang tak selesai pergi gitu. Macam-macam ya, but it's assignment katanya, itu harus dihadapi. Oke, itu harus dihadapi. Hadapannya, cara menghadapinya bukan berarti you have to be get along with that person every day, every time for the rest of your life. No. Menghadapi orang, menjalin relationship, assignment untuk menjalin relationship adalah kita mengetahui kapan kita harus give energy to this person, kapan kita harus stay away from this person, atau kapan kita harus mengakhiri hubungan kita atau tidak perlu berurusan lagi dengan dia. But meet up with a person is assignment, kayak begitu. Jadi jangan kayak menghindari orang tanpa kamu belum tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Let's say misalnya ada yang mencoba mendekati kamu, teman lah ya. Halo Gemini, oke, boleh kenalan gitu misalnya. Nggak gitulah guys, nggak boleh kenalan lah. Nggak kayak gitu modelnya. Kayak contoh yang lebih kena itu adalah kamu misalnya bertemu dengan temanmu dan temanmu ini bawa teman barunya gitu guys. Dan kemudian kamu salaman lah ya, halo, saya Gemini, oh ya saya apa sebenarnya Scorpio misalnya gitu. Dan kamu langsung drown gitu ya guys. Scorpio, keren banget. Kan langsung gitu kamu ya Gemini sama Scorpio. Dan kemudian kok gue nggak suka ya? Biasanya kan Gemini suka begitu ya, males banget gue lihat muka dia gitu. Padahal nggak kenal guys. Oke, dan kemudian kamu kayak nggak pengen tahu tentang dia yang ngajak ketemuan lagi atau nongkrong lagi, kamu tuh kayak acuh nggak acuh, kayak nggak mau mencari tahu what the fuck is going on, kenapa ini orang tiba-tiba muncul di dalam hidup gua. Because you need to know first guys. Karena apa? Karena jenis-jenis koneksi hubungan tadi itu kan berbeda-beda. Bisa jadi ternyata dia ini adalah soulmate kamu guys. Soulmate bukan harus tentang cinta-cintaan aja guys. Ini bisa sahabat ya, bisa guru juga. Jangan-jangan kamu lagi ada masalah hidup dan dialah nanti akan mengajari kamu tentang bagaimana caranya menghandle permasalahan hidupmu, karena dia adalah your teacher, gurumu. Dan ada kontrak jiwa yang terjadi di antara kalian berdua dari kehidupan sebelumnya, bahwa one day Gemini, di kehidupan sekarang aku akan datang mengajari kamu untuk membereskan permasalahanmu. Tapi kamunya malas gua, kenapa? Karena muka lu jelek kayak gitu misalnya Gemini. Jangan begitu kamu. Oke, so regardless all of that, yang paling penting kamu ketahui adalah setiap kali ada relationship yang terjadi dalam hidupmu, itu guys adalah penugasan. Siapa yang menugaskan? Semesta, universe. Untuk apa? Nah, itu yang kamu perlu cari tahu. Bukan tugasku yang mengasih tahu ke kamu, tapi kamu perlu cari tahu. Oke. Jadi apa kira-kira mantra untuk kamu Gemini ya? Kalau diterjemahkan, semua hubungan di dunia ini ada tujuannya. Itu deh. Hampir aku bilang penting guys. Enggak, ada juga hubungan yang enggak penting guys, trust me. Oke, jadi semua hubungan yang terjadi di dunia ini ada tujuannya. Semua hubungan yang terjadi di dunia ini ada tujuannya. Semua hubungan yang terjadi di dunia ini ada tujuannya. Oke, hubungan kamu dengan pacarmu yang main fisik itu guys, yang suka main kekerasan fisik, atau dengan suamimu, dengan istrimu yang suka lempar-lempar tabung gas 3 kg ke kepalamu, itu ada tujuannya. Itu assessment guys. Jadi itu penugasan sebenarnya. Ya barangkali untuk mengajari kamu supaya tahu bagaimana caranya supaya tidak mengizinkan ini orang melempar tabung 3 kg lagi ke kepalamu. Lu harus cari caranya. Selama ini kan lu biarkan ya guys, 2 tahun itu guys, sampai lu memar geger otak, sampai banyak gumpalan darah di kepala lu karena tiap hari dilemparin tabung gas 3 kg kepala lu begitu. Maybe the assessment is, penugasannya adalah tentang bagaimana caranya supaya Gemini tidak mengizinkan atau membiarkan orang lagi-lagi melemparkan tabung gas ke kepalanya. That's also assessment. Itu juga adalah penugasan. You need to find why you are in relationship with somebody, with anybody in this world, in this moment, in this occasion. Setiap hubungan ada tujuannya. Setiap hubungan ada tujuannya. Setiap hubungan ada tujuannya. Dengan begitu guys, kamu akan segera mengetahui kenapa kamu menjalin hubungan dengan orang-orang di sekelilingmu, dengan bestimu, dengan ART-mu, dengan tetanggamu. Kenapa kamu bertetangga dengan dia? Kenapa kamu nggak bertetangga dengan Paris Hilton aja? Kenapa kamu nggak bertetangga dengan Justin Bieber? Kenapa ke dia? Pasti ada tujuannya guys.
You need to find out ya. Oke, mari kita lihat guys kartu nasihat atau petunjuk yang akan membantu membuat bulan Januari 2025 ini terasa lebih menyenangkan dijalani. Hai. Grief, oke. Oh, it's like handle the grief well. Oke, aduh kasihan banget, aku selalu sedih deh lihat kartu ini. Ini ada seorang perempuan dan anjingnya mati guys. Sedih banget dia. Handle the grief well, kayak begitu deh guys. Untuk membuat bulan Januari 2025 ini menyenangkan, kamu harus pintar-pintar bijaksana dalam menghandle kesedihan hatimu. Berarti ada hal menyedihkan yang terjadi di Januari ini ya. Kalau kamu berlarut-larut dalam kesedihan, it will kills you. Tapi kalau kamu bisa menghandle kesedihan dengan baik, kesedihan itu dihandle ya guys. Every emotion in our life itu semua dihandle dengan baik, supaya tidak berlebihan, supaya emotion tersebut tidak mengendalikan kita. Pernah dengar istilah overjoy ya? Overjoy itu karena kita gembira banget pada sesuatu, ya lompat-lompat, dan kemudian kita dengan gampang menjanjikan semuanya. Oke, kamu tak kasih 1 juta, kamu tak kasih 1 juta, kamu tak kasih 1 juta gitu. Nah setelah euforia kegembiraan itu berhenti, astaga, hilang 10 juta gua ngasih sama orang hanya gara-gara terlalu gembira. Nah itu emotion sudah mengendalikan diri kita, dan itu yang membuat kita out of control. Same like grief, kesedihan. Kesedihan pun bisa membuat kita tidak mengendalikan diri kita. Makanya banyak orang yang sedih putus cinta bunuh diri guys. Telan pil tidur lah, lompat dari jembatan lah, menabrakkan diri ke kereta lah. Kenapa? Karena emotion atau feelingnya itu out of their control. So control well whatever your emotion is di bulan Januari ini. Tapi spesifiknya itu lebih ke arah kesedihan. Kamu kayak akan sulit banget untuk mengendalikan kesedihanmu katanya. Kesedihan apa nih Gemini? Oke, anjing atau kucing kamu mungkin mati guys, mangkat. Mari kita lihat highlight. Hai. Gemini Kolektif Januari 2025. Aku akan ambil 4 kartu dari sini guys. Yang pertama karir kamu dulu, karirnya Bapak Ibu Gemini ya. Yang kedua keuangan kamu Gemini ya. Yang ketiga romansnya Gemini couple. Oh bukan guys, bukan. I don't feel anything. Iya juga berarti. Baru I feel something. Romansnya Gemini single. Bukan. Jongono Gemini ya. Suka ribet deh. Oke. Yuk kita lihat guys satu persatu, dimulai dari karir. Kamu masih ingat dengan yang aku bilang guys, kamu memegang sesuatu kamu tidak suka. Jangan sampai posisiku ini diambil orang, padahal sebenarnya kamu gak suka sama posisi kamu. Masih ingat gak? Nah, itu yang datang untuk kartu karir kamu. Kalau dalam masa Queen of Pentacles seperti ini guys, you need to learn to love whatever you are holding on right now. Atau kamu akan galau guys di sepanjang Januari ini terhadap karirmu ini, mengenai karirmu ini. Jadi kalau ini tentang posisi, kamu harus belajar menyukai posisimu itu guys. Kenapa? Karena kamu gak pengen orang lain yang mendapatkannya. Kamu gak pengen keluar dari posisi tersebut. Learn to love it. Cinta itu dipelajari guys. Care, peduli itu dipelajari. Menghargai itu dipelajari. Bukan ujuk-ujuk datang langsung malaikat ngasih kamu, hey Gemini, ini caranya mencintai pekerjaanmu. Enggak. You have to love it. You need to find good things about your job, your position. Dan itu yang akan membuat kamu mencintai atau menyayangi posisimu ini atau kerjaan kamu ini. Dan itu yang membuat kamu menghargainya. Kalau enggak, skenario kedua, lepasin aja. Jangan duality gak jelas Gemini. Daripada kamu ini, mending lu explore yang baru. Daripada kamu makan hati di kerjaanmu ini, mending kamu explore yang baru. Peluang di mana-mana terbuka Gemini. Jangan pikir kamu nggak bisa. Kalian tahu guys, kenapa orang yang sangat takut sekali kayak budak-budak korporat yang udah kayak zombie itu takutnya kenapa?
Karena mereka merasa diri mereka rendah. Salah satunya kamu, Gemini. Menurut kamu, kalau aku tidak mempertahankan kerjaanku ini, tidak ada lagi pekerjaan di luar sana. Persaingan ketat. Ya, yeah, because what? Because you are underestimate yourself. Makanya lu bilang lu persaingan ketat. Gak akan dapat lagi kerjaan, susah. Kata siapa? Yakin lu? Kalau belum coba, jangan ngomong, Gemini. Kan banyak itu guys, budak-budak corporate terjebak tahun depan resign katanya. 7 tahun lagi guys masih tetap di situ. Oke, inilah yang terakhir resign. Ternyata udah separuh masa karya bakti. Jadi nunggu pensiun aja. Terakhir ya, habis deh waktu. Gak sempat deh gue mewujudkan impian gue. Let's say saya jadi pengusaha atau kayak apalah macam-macam bisnis. Gak sempat. If you think that outside there's no option for you, there's no opportunity for you, is the same like you are underestimate yourself day by day. Setiap hari guys, kalau kita mengunderestimate diri kita semakin hari semakin merendah. Karena kalau kita aja udah gak menghargai diri kita, maka siapa yang bisa menghargai diri kita guys? Ditindas, gaji gak dibayar, gaji gak sesuai dengan pekerjaan, disuruh lembur terus gak dibayar. Come on Gemini, mau sampai kapan lu kayak gitu guys? Itu artinya lu biarkan diri lu tidak dihargai. Kenapa? Karena lu sendiri yang bikin diri lu tidak dihargai. Peluang di luar sana banyak, trust me, banyak sekali. Hanya saja kamu memang yang gak mau coba. Kenapa? Karena kamu gak berani holding on something that you don't like it till the rest of your life. Congratulations. Mari kita teruskan guys untuk kartu keuangan, the Ace of Wands, new beginning here guys. Kayak new beginning ini adalah mengaktifkan sesuatu yang lama ya. Jadi kayak coba kamu cek lagi investasimu, barangkali kamu main saham guys ya. Tahun baru nanti mungkin saham itu naik, kamu udah lupa ada sih sekitar 2 juta lagi atau 1 jutaan di situ gitu. Dan kemudian kamu udah lupa guys, 6 bulan kamu nggak cek tuh. Gue curhat ya guys. Itu saham-saham gue banyak gak gue lihat, antar aja gitu, karena memang plannya jangka panjang, bukan main yang gorengan. Terus misalnya kamu cek itu ternyata berhasil guys, atau naik nambah gitu ya, barangkali lu butuh duitnya Gemini, segera ditarik, karena Januari ini yang new beginningnya, berbunganya itu di Januari kayak begitu. Atau bisa jadi mungkin mengaktifkan kembali sumber yang lama Gemini. Saya misalnya bisnis kamu pernah kamu jalani 1 tahun 2 tahun yang lalu, dan kemudian di Januari ini kalau kamu mau ulang kembali, bisnis itu akan menghasilkan katanya. You will know it guys, because Ace of Wands is like a smell of the spring. Aroma musim semi guys. Oke. Januari belum musim semi ya, Februari deh kayaknya. Oke. Kita teruskan untuk romansnya Gemini yang sedang couple guys, the King of Wands. Nakal kamu ya. King of Wands itu kayak, aduh, ada yang lain gak sih selain ini gitu. Bosan gua sama pasangan gua, kurang lebih begitu guys. Kayak open, TP-TP, tebar-tebar pesona, melihat-lihat kembali atau dilihat-lihat kembali oleh orang dari masa lalu, kayak begitu guys. But the King of Wands is enjoyable energy sih, menurut aku gak masalah sih, gak masalah. Untung aku gak perlu klarifikasi nih. Kalau dia datang bersama lovers misalnya, berarti sudah mulai selingkuh ya guys. Tapi the King of Wands ini kayak, gue boring sama lu, gue pengen lihat yang lain dulu gitu. Dan itu hal yang biasa sih guys, menurut gue biasa aja sih gitu. Ya, namanya manusia ya gak sih, kita bosan. Tapi yang penting bosan tetap pada komitmen begitu. Udah panjang banget lu Gemini. Oke, kita teruskan guys untuk Gemini yang sedang single, the Ten of Swords. Oke, lagi bayar karma guys, lagi bayar karma, jangan dulu ya. The Ten of Swords ini kayak bilang you better be single, stay single di bulan Januari ini. It's like karmic payment is not done yet. The Ten of Swords ini bukan energi yang ideal untuk new relationship untuk Gemini single. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan highlight Januari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Januari Gemini. Wish you all the best guys. Thank you very much. Dadah.